Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, meringankan langkah kaki kita untuk salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempermudah kita untuk melakukan kebaikan dan kelak mempermudah jalan kita menuju surga di hari kiamat. Nah, rahimakumullah, untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan secara khusus untuk mengupas dari sebuah kitab yang berjudul Al-Arba'un Al-Aqdariyah min as-Sunan wal Af'al Al-Mardiyah, yaitu 40 amalan yang paling banyak Allah dan Rasulnya perintahkan untuk kita lakukan. Nah, khawatir iman, kenapa kita memilih untuk mengupas ini? Akhirnya penting untuk ingat bahwa kebaikan itu banyak jumlahnya dengan berbagai macam variasi. Ada yang mudah kita lakukan, ada yang membutuhkan waktu, tenaga, bahkan biaya. Nah, memilih amalan-amalan baik itu nanti berupa perbuatan dan berupa ucapan yang paling banyak Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita, maka ini menunjukkan akan keistimewaan dan keutamaan amalan tersebut di sisi Allah dan Rasulnya. Nah, karena kenapa? Kalau sebuah amalan itu Nabi SAW atau Allah dan Rasulnya perintahkan kita banyak untuk kita lakukan, maka sungguh ini menunjukkan ibadah itu begitu agung dan mulianya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan sebuah amalan dan sering bahkan rutin melakukannya sepanjang hayat kita, maka ini menunjukkan ibadah itu begitu agung dan mulianya. Nah, karena itu ada di antara beberapa poin yang pernah Anda singgungkan kepada antum terkait dengan amalan ini. Dulu sebelumnya kita pernah juga mengupas terkait dengan keutamaan zikir, ya. Jadi amalan pertama yang paling banyak Nabi perintahkan kita lakukan apa itu? Yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, kenapa kok zikir, ikhwatal iman? Zikir ini adalah di antara satu-satunya ibadah yang tidak membutuhkan waktu, tempat, situasi, keadaan. Ini satu-satunya ibadah, ya. Perlu diingat, semua ibadah lain apapun bentuknya itu, maka dia akan terbatas dengan waktu, tempat, keadaan. Contoh aja, yang wajibnya salat, gak mungkin setiap detik antum salat. Haji sekali setahun. Puasa wajib, puasa pun punya batas waktu. Ya, sedekah gak mungkin antum itu sedekah setiap detik. Ya. Tapi ikhwatal iman, zikir ini bisa antum lakukan dimanapun, kapanpun, dan dimanapun tempat kita berada. Nah, makanya di antara, kalau kita perhatikan juga penjelasan para ahlul ilm, bahwa ibadah yang sering dan paling banyak mereka lakukan itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu akhirnya jika kita mengupas dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka kita mendapatkan perintah untuk kita berzikir ini begitu banyak dan begitu variasi bacaan yang harus kita baca. Ada yang dengannya itu memperberat timbangan amal kita. Ada zikir itu menghapus dosa kita. Ada di antara zikir itu meninggikan derajat kita. Bahkan dari zikir itu Allah Azza wa Jalla memberikan kita banyak pengganti
dari amal-amal soleh yang mungkin kita secara waktu, kita punya waktu, lalu punya kesempatan, lalu punya biaya dan bahkan tenaga secara fisik kita melakukannya, tetapi belum tentu kita bisa meraihnya. Tetapi lewat zikir kita bisa meraih semua itu. Nah, ini diantara titik poin yang menjadi penyebab bahwa zikir ini adalah ibadah yang begitu agung dan besar keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah diantaranya Allah secara khusus memerintahkan kita untuk berzikir dan bahkan banyak berzikir, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita di dalam surat Al-Ahzab ayat 42 sampai 43-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan sore harinya. Ini secara khusus Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita banyak berzikir, baik itu di waktu pagi dan sore harinya. Dan di sini juga dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Berzikirlah kalian kepada Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, qu'udan juga dalam keadaan duduk, ya, dan juga dalam keadaan berbaring. Nah, ini satu-satunya yang Allah perintahkan untuk kita lakukan apapun situasi, kondisi dan keadaan kita. Ya, mau antum dalam keadaan berbaring, mau dalam keadaan duduk, maka kita diperintahkan untuk berzikir. Makanya kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, akhirnya kita itu tidak akan lepas dari dua perkara, yaitu zikir dan doa. Lalu mungkin antum pernah dengar apa sih perbedaan zikir dengan doa? Kalau dari sisi pembahasan, dari sisi maknanya akhirnya, maka ketahuilah bahwa zikir itu lebih umum dibanding doa. Jadi doa itu maknanya lebih luas. Sedangkan kalau zikir itu maknanya itu lebih sempit. Ya, jadi zikir itu, doa itu adalah bagian dari zikir, dan zikir itu bukan bagian dari doa. Nah, ini makanya jadi kalau skala pembahasan, maka zikir itu adalah kalimatnya umum, gitu. Sedangkan doa itu lebih khusus. Ini dari sisi pembahasannya. Nah, lalu apa tadi rahimakumullah? Kalau kita lihat lagi satu persatu perintah untuk kita banyak berzikir ini, di dalam Al-Quran maupun Sunnah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk sering-sering melakukannya. Jadi, dan bahkan kalau kita berbicara di bab zikir, hampir semua ibadah besar yang kita lakukan, maka ujungnya itu Allah suruh kita berzikir. Sekali lagi, semua ibadah-ibadah yang secara khusus hukumnya itu wajib, maka setiap kali selesai kita melakukannya, Allah suruh kita berzikir. Ini saking agungnya. Misalnya kita ambil di antara ibadah yang antum lakukan selesai salat, maka selesai salat pun yang Allah perintahkan kepada kita itu adalah berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman itu terkait dengan salat wajib yang kita lakukan, fa idza qadaytumus shalah fadhkurullah. Apabila kalian itu selesai salat, berzikirlah kepada Allah. Ya. Makanya ayat ini dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di antaranya itu adalah bahwa perintah setelah salat itu adalah berzikir. Ya. Jadi perintah setelah salat itu adalah berzikir. Apakah Nabi berdoa selesai salat, mengangkat tangan selesai salat wajib? Maka perlu antum ingat, kalau antum belajar sifat salat Nabi, tidak didapatkan satu pun riwayat
Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengangkat tangan selesai salat wajib, berdoa. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam itu paling banyak berdoa itu adalah ketika dalam keadaan salat, di dalam salatnya. Walaupun memang di antara ahlul ilmi dalam perkara ini berbeda pendapat, ya. Karena ada hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya doa ya asma, kapankah doa paling didengar? Maka di antara jawaban Nabi adalah jaufal lailil akhir, penghujung malam terakhir. Wa dubur salawatil maktubat, lalu dubur salat artinya selesai salat wajib. Nah, kata dubur ini para ulama menjelaskan memiliki dua makna. Bisa maknanya itu adalah sebelum salam, dan bisa maknanya itu juga setelah salam. Tetapi ketika kita melihat satu persatu apa yang Nabi SAW lakukan, maka didapetin bahwa kalau selesai salat maka Nabi lebih banyak berzikir. Adapun sebelum salam, disinilah Nabi posisinya banyak berdoa. Makanya kalau antum pelajari sifat salat Nabi SAW, kita dapetin bahwa Nabi SAW ada kurang lebih sekitar 12 doa yang beliau itu baca sebelum salam. Salah satunya adalah kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, "Idza qada jika salah seorang di antara kalian itu berada di dalam tasawuf akhir, falyasta'id billahi min arba'." Maka hendaklah dia berlindung kepada Allah itu dari 4 perkara. Ya. Dari apa kita berlindung? Yang pertama itu kita berlindung adalah berlindung dari neraka. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Jadi kita berlindung pertama dari neraka jahannam. Wa min adzabil qabr, lalu berlindung dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan setelah kematian. Wa min fitnatil masiihid dajjal, yang berikutnya adalah fitnah masiihid dajjal. Nah, ini diantaranya akhirnya. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan pada kita bahwa setelah kita salat, maka perintahnya itu adalah kita berzikir. Sama juga setelah kita menunaikan ibadah haji, Allah pun perintahkan juga kita berzikir. Dalam surah Al-Baqarah ayat 200 Allah berfirman, "Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum asyadda dzikra." Apabila kalian menyelesaikan manasik haji, manasik kalian, baik itu haji maupun umrah, maka Allah perintahkan adalah perbanyak berzikir kepada Allah. Makanya ibadah haji umrah kita akan semakin afdal itu kalau disertai dengan zikir kepada Allah. Makanya kalau antum lihat ibadah haji itu, baik antum ketika berada, coba bayangin seharian antum berada di Arafah dari pagi sampai sore harinya, itu ngapain gitu? Nah, bahkan yang paling banyak disuruh baca itu adalah zikir dan doa selama berada di Arafah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli." Sebaik-baik ucapan yang diucapkan oleh aku dan nabi-nabi setelahku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini di antara zikir yang Nabi perintahkan kita baca, terutama ketika kita berada di Arafah. Nanti kalau antum umrah itu proses umrah itu prosesnya hanya, kalau umrah paling banter kita lakukan itu totalnya kurang lebih sekitar 3 jam. Kalau antum langsung datang ke Mekah langsung umrah, itu mulai dari antum umrah, lalu niat ambil miqat, lalu perjalanan misalnya kita ke Masjidil Haram, lalu tawaf, total itu kurang lebih sekitar 3 jam selesai. Lalu berikutnya ngapain? Maka disinilah kita disuruh banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nanti apalagi antum mabit di di Mina, lalu ke Arafah, Muzdalifah, itu hampir totalitasnya semuanya adalah zikir kepada Allah. Bahkan di antara ibadah yang paling agung yang sering kita lakukan itu salat Jumat. Selesai salat Jumat pun Allah suruh kita berzikir. Apa? Misalnya kita lihat dalam surah Jumat ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaitumus shalah fantashiru fil ardh." Apabila kalian sudah selesai menunaikan salat wajib. Apa perintah Allah? Itu salat wajib di sini adalah Jumat ya.
Fantashiru fil ardh, bertebaranlah kalian di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah dari karunia Allah. Lalu berikutnya surah apa? Wadhkurullaha katsiran, banyak-banyaklah kalian ingat Allah. Tujuannya apa? La'allakum tuflihun, agar kalian itu beruntung. Nah, bahkan akhirnya di tempat yang paling genting pun, yaitu di saat kita berperang, mau perang ketemu musuh, Allah suruh kita jangan kabur, karena lari dari medan perang itu termasuk salah satu di antara dosa besar. Makanya Allah firmankan kepada kita dalam surat Al-Anfal ayat 45, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertemu dengan sekelompok musuh, fadhbutu, diamlah di tempat kalian, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, berzikirlah kalian kepada Allah agar kalian beruntung. Nah, di mana ketika kita puasa? Akhirnya sama juga ketika kita berpuasa. Ibadah paling afdal yang kita lakukan sepanjang kita puasa yaitu zikir kepada Allah. Dan zikir yang paling afdal adalah baca Al-Quran. Makanya kita lihat para ulama sepanjang, kalau para sahabat, kalau Anda perhatikan ibadah mereka di bulan Ramadan, itu adalah rata-rata zikir kepada Allah, itu membaca Al-Quran. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah di bulan Ramadan itu khatam sampai 2 kali sehari. Ya, siangnya khatam sekali, malamnya khatam sekali. Itu. Bahkan Imam Malik rahimahullah kalau bulan Ramadan itu berhenti ngajar hadis. Beliau fokus baca Al-Quran itu sepanjang Ramadan itu dari mushaf. Nah, ini yang dilakukan. Nah, karena itu disinilah akhirnya. Nah, zikir ini silakan untuk lakukan dimanapun Anda berada. Makanya itu yang menyebabkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngajarkan kita zikir itu dalam berbagai macam situasi dan kondisi kita. Itu agar semua ibadah kita itu menjadi lebih utama. Contoh aja, antum ketika tidur, ingat tidur itu menghabiskan waktu kita itu 6-8 jam aja. 6-8 jam umur antum habis di tempat tidur. Kalau dalam waktu 6-8 jam ini antum lalu tidak berzikir kepada Allah ketika tidur dan tidak berwudu kepada Allah, tidak berwudu, banyak ruginya antum. Kalau antum berzikir kepada Allah sebelum tidur, lalu apalagi kita berwudu, maka sepanjang malam kita didoakan oleh malaikat. Ini untungnya kalau kita tidur dalam keadaan wudu. Ya, belum kalau antum bangun nanti. Nah, ini zikir-zikir ini akhirnya. Inilah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita banyak lakukan. Makanya dijelaskan Aisyah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyani. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengingat Allah dalam situasi kondisi keadaan beliau. Adapun beliau tidak berzikir kepada Allah itu adalah di saat beliau berada di kamar mandi dan di saat beliau tidak dalam keadaan berwudu. Ya, makanya seorang sahabat pernah mengucapkan salam kepada beliau, lalu tidak dijawab oleh beliau. 3 kali mengucapkan salam. Lalu Nabi selesai salam, selesai berwudu, beliau menjawab, tidaklah aku tidak menjawab salammu, melainkan aku tidak ingin menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Dan ini juga menjadi dalil bahwa kita itu sangat dianjurkan untuk senantiasa berwudu apapun situasi dan kondisi kita. Ya. Nah ini. Nah, hadis-hadis lainnya ikhwatal iman adalah ini salah satu ayat yang perlu antum ingat di dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Ini di ujung amalan ini Allah jelaskan kepada kita, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sediakan baginya itu ampunan dan pahala yang besar. Allah jelaskan ayatnya, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan, qanitina wal qanitat, laki-laki dan perempuan yang taat, as-sadiqina was sadiqat, laki-laki dan perempuan yang benar jujur, was-sabirina was sabirat, laki-laki dan perempuan yang sabar, wal khashiin wal khashiat, laki-laki perempuan yang khusyuk, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, was-shaimina was shaimat, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, wal hafizina furujahum wal hafizat, laki-laki dan perempuan yang menjaga diri mereka kehormatannya, wal dzakirina Allah katsiran wa dzakirat, laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Kata Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sediakan bagi mereka itu
ampunan dan pahala yang besar. Dan kita lihat akhirnya di antara salah satu hadis yang perlu untuk antum ingat, itu ketika berzikir ini, Nabi SAW suatu hari pernah bersabda, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian aku beritahukan amalan terbaik kalian? Nabi bilang amalan terbaik, wa azkaha inda malikikum, lebih suci di sisi Tuhan kalian, wa arfaiha fi darajatikum, lebih bisa meninggikan derajat kalian, wa khairil lakum min infaqiz zahabi wal wariqa, bakal lebih baik dibanding kalian berinfak emas dan perak, wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqakum yadribu anaqakum, bakal lebih baik dibanding kalian bertemu dengan musuh, kalian tebas lehernya atau kalian ditebas lehernya. Qalu bala, sahabat menjawab, mau, qala zikrullah, amalan itu adalah zikir kepada Allah. Qala Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, kemudian Muadz berkata, ma syai'un anja min adzabil qabr min zikrillah, tidak ada sesuatu yang paling atau amalan yang paling bisa menyelamatkan dari azab Allah selain zikir kepada Allah. Makanya kalau antum belajar akhi, malaikat munkar dan nakir akan datang kepada kita itu dari 3 arah. Kepala, lalu kanan kiri atau kaki. Ketika dia mau datang dari arah kepala, apa kata kepala? Jangan datang dari arah kepalanya, karena dia sering baca Al-Quran. Ketika dia datang dari kanan kiri, kata kanan kiri jangan datang dari kanan kirinya, karena dia sering sedekah. Dan ketika dia mau datang dari arah kaki, apa kata kaki? Jangan datang dari arah kakinya, karena dia sering melangkahkan kaki menuju masjid. Makanya jamaah sekalian, ini di antara 3 amalan penting yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur adalah rajin membaca Al-Quran, yang kedua itu sering sedekah, dan yang ketiga itu memperbanyak langkah kaki ke masjid. Nanti secara khusus kita singgung di antaranya, yang Nabi anjurkan adalah memperbanyak langkah kaki ke masjid atau ke tempat menuntut ilmu, ya. Nah, khifillah, lalu di antara keutamaan lain kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan kita ini terhindar dari karakteristik orang munafik. Karena di antara karakteristik orang munafik itu adalah malas berzikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa 142, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa khadi'uhum. Orang-orang munafik ingin menipu Allah, dan Allah pun balas tipuan mereka. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka mau salat, mereka itu lakukan dengan malas-malas. Yura'unan nas, dan mereka berbuat riak kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit saja. Jadi makanya hati-hatilah. Makanya amalan yang paling cocok untuk para lansia itu adalah banyak zikir. Bapakmu sholat lama enggak kuat, benar enggak? Mau baca Al-Quran lama, ngapain? Ngantuk, benar enggak? Ya, mata udah goyang-goyang aja kalau lama baca Quran. Tapi kalau nonton HP betah gitu kan ya. Kan bisa dilakukan. Mau umrah belum tentu punya duit, ya kan? Mau sedekah sama juga gitu kan. Ya udah sekarang fokusin aja. Jadi amalan paling menguntungkan untuk lansia itu adalah fokus banyak zikir kepada Allah. Daripada jamaah itu bengong, Anda sering ingatin lagi. Karena setiap bulan sekali lagi itu 2 kali kami ngadain pesantren lansia. Daripada bapak ingat takdir kita, takdir bapak kita kalau udah tua pasti akan jauh dari anak, mayoritasnya, gitu kan? Ya, udah jangan sedih pak. Anak bapak akan keluar dari bapak, baik yang cewek maupun cowok, belum tentu bersama orang tuanya.
Daripada bengong di rumah ngeratapin nasib, kenapa anakku pergi cepat mati, Pak. Itu bapak terus-terusan sedih aja di rumah. Apalagi kalau ditambah istri meninggal, lebih cepat matinya, Pak, gitu. Laki-laki itu kalau nggak punya istri bisa cepat meninggal, benar, Pak? Gitu. Benar nggak? Ya, makanya kalau istri udah meninggal mending nikah lagi, Pak. Gitu. Ya, nggak ada yang ngurus, mau masak nggak bisa, gitu. Mau nyuci nggak bisa, gitu loh kan? Ya, gitu. Ya. Daripada ngeratapin nasib terus, Pak, mending gunakan, bisa jadi itu dulu doa jamaah. Jamaah mungkin dulu pernah berdoa, katakan, ya Allah, aku pingin rajin ke masjid, pingin banyak ibadah. Ada anak cucu, belum tentu bisa. Ya, makanya sering ingetin itu, sama bapak ingetin anaknya tuh. Suka nitipin anak ke orang tua, apalagi dititipin lalu dia sibuk kerja, itu bisa durhaka anak loh kepada orang tuanya. Ya, nyerahin anaknya dirawat sama orang tuanya, lalu dia sibuk kerja, nggak ada yang bantu orang tuanya. Tahu pinggang sakit gitu kan, itu lutut juga sakit gitu kan, itu nggak ingetin nih karena apa, nggak boleh gitu seorang anak itu lalu nitipin anaknya ke orang tuanya. Ya kalau orang tuanya mau, tapi kan nggak terus-terusan, Pak. Itu dia sibuk kerja, lalu yang nganter anak sekolah orang tuanya jadi kayak pembantunya. Lalu kapan orang tuanya nuntut ilmu? Pasti tanya, Pak, nggak ikut talim, ngerawat cucu, gitu. Subhanallah, gitu kan. Itu akhirnya jadi alasan tuh untuk tidak ikut taklim, tidak sholat jamaah karena anak sama cucu. Itu diingetin, Pak, anak-anak Pak yang punya anak itu. Ya. Nah, ini. Maka ini yang paling bisa dilakukan ya. Jangan Bapak sedih, Pak. Itu di rumah bengong aja cepat mati nanti, Pak, gitu. Daripada terus tiap hari bersedih, mending perbanyak zikir kepada Allah, Pak. Kalau jamaah udah secara fisik lemah, ini memang konsekuensi sunatullahnya. Allah firmankan kepada kita dalam surat Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Siapa yang kami panjangkan usianya, kami kurangi fisiknya. Itu sunatullahnya, Pak. Kalau kita mau panjang usia, maka fisik pasti akan berkurang. Tapi daripada akan semakin cepat sakit kalau kita sebanyak stres, Pak. Dengar teman sebelah dapat kabar kena stroke, jantungan, mati. Lebih stres lagi, Pak, gitu loh kan. Gitu. Mati itu adalah sebuah kepastian. Sekarang yang perlu kita pikirkan adalah seperti apakah kondisi Allah akan mencabut saya. Makanya 3 nasihat, Pak, yang kami selalu sering ulang-ulang di setiap pesantren lansia, Pak. Ini jamaah juga perlu ingat. 1, seperti apakah kelak Allah akan mencabut nyawamu. Jamaah mending mikir di sini. Dan ingat baik-baik, kita akan meninggal dunia dalam keadaan melakukan dan mengucapkan apa yang paling sering kita lakukan dan apa yang paling sering kita ucapkan. Kalau bahasa gampangnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu 'abdin yub'atsu 'ala ma mata 'alaihi." Seseorang itu akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan kondisi dia meninggal dunia. Imam An-Nawawi dalam Fathul Qadir berkata, seseorang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Tolong diingatnya, sekali. Kita akan meninggal sesuai dengan kebiasaan kita. Makanya dari sekarang jamaah mending mikirin di usia tua ngapain, kebiasaan apa. Kalau mau meninggal dalam keadaan salat, rajin salat. Kalau mau meninggal dalam keadaan berzikir, rajin zikir kepada Allah. Kalau meninggal baca Al-Quran, rajin baca Quran. Kalau kepingin meninggal dalam keadaan puasa, rajin berpuasa. Itu aja. Sama ucapan kita juga. Itu. Ucapan kita ini juga akan menentukan di akhir hayat kita apa yang paling sering kita ucapkan. Makanya jangan heran ada orang meninggal lagi baca Quran. Jangan heran orang meninggal itu lagi sholat. Jangan heran meninggal orang itu lagi berzikir. Di detik-detik sakaratul maut mudah mengucapkan lafaz zikir la ilaha illallah. Tapi ada orang begitu sulit mengucapkan kalimat ini. Jamaah sekarang apal zikir itu udah tahu artinya, Ustaz, la ilaha illallah. Tapi kalau kita tidak pernah rajin membacanya, tidak pernah mengucapkannya,
maka perkara di detik-detik sakaratul maut itu berbeda. Kalau jamaah perhatikan kata sakarat. Sakaratul maut itu secara makna bahasanya artinya mabuk kematian. Karena kenapa? Di saat detik-detik sakaratul maut itu kita nggak sadar yang diucapkan. Ya, nggak sadar. Dan ingat kalau jamaah perhatikan orang mabuk itu bingung kan, menyerocos saja ucapannya. Dan yang paling sering akan keluar dari kepalanya apa? Mana yang tertanam di dalam dirinya. Coba aja jamaah misalnya kesandung. Nah, Anda ingat salah satu ini ya, salah satu jamaah gitu. Dia cerita, Ustaz itu, masya Allah, Anda pernah berobat di Jakarta Selatan, di apa namanya Haji Naim. Ya, dia sakit keselio kaki. Lalu apa? Ketika dia berobat, itu ditanya ngapain ini lah. Ketika dia duduk gitu, sambil diajak ngobrol, mas ternyata dia punya pola, satu ngajak ngobrol, satu nanganin gitu. Nah kakinya, apa yang sakit kaki gitu? Dia selonjornya ya kaki. Ketika dia itu diajak ngobrol, tahu-tahu ada yang datang, pleng, tendang kakinya, Pak. Itu juga ngobatin, Pak. Ditendang pola kakinya itu, lalu ketika ditendang kakinya itu, ya Allah, kok bahasa binatang yang keluar gitu kan. Itu macam-macam momelnya. Lalu apa kata nih? Bapak ini orang kurang baik loh gitu. Kok tahu Pak? Iya Pak gitu kan. Itu dari mana? Ucapan Bapak tuh kata yang itu. Saya pengalaman nanganin loh. Kalau orangnya baik, misalnya orang rajin ibadah itu kalau sakit yang keluar apa Pak? Bisa istighfar, bisa subhanallah. Bapaknya yang keluar apa? Itu dari mulutnya tuh bahasa binatang. Nah, itu Pak. Itu. Kita kan juga kalau kesandung Pak. Coba aja lihat kalau kesandung. Kalau Bapak kesandung, kalau kita terbiasa zikir yang keluar apa? Bisa istighfar, astagfirullah, kita keluar. Atau bisa kita baca subhanallah. Coba kalau yang keluar dari mulutnya, itu kesandung, itu. Oh, udah macam-macam yang keluar. Itu menandakan apa? Apa yang kita biasakan. Ya. Dan itu akan keluar dari diri kita. Nah sama, makanya dari sekarang ucapkanlah. Itu banyak-banyak berzikir kepada Allah. Terutama berdoalah agar Allah memudahkan kita untuk mengucap kelak di detik-detik sakaratul maut lafaz zikir la ilaha illallah. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sabdakan kepada kita bahwa di antara amal berzikir ini adalah di antara amalan yang paling Allah cintai. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Malik bin Yahmar rahimahullah, Ana Mu'adz bin Abdullah qala lahum, bahwasanya Mu'adz bin Jabal pernah berkata kepada mereka, inna akhara kalamin faraqtu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu. Di antara ucapan terakhir yang aku ucapkan kepada Nabi sebelum berpisah dengan beliau, angkultu, aku bertanya. Jadi Mu'adz bin Jabal ini dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman ya untuk berdakwah. Ayyul amali ahabbu ila Allah? Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Qala, Nabi bersabda, antamuta wa lisanuka ratbun min dzikrillah. Engkau meninggal lisanmu dalam keadaan basah karena zikir kepada Allah. Rutab ini, rutbun ini artinya rutab. Rutab itu artinya basah. Kenapa dikatakan rutab itu? Karena lidah kita itu kalau terbiasa zikir, itu zikirnya jadi gampang, lancar, mudah keluarnya. Itu kalau orang terbiasa zikir kepada Allah. Makanya antum lihat aja, kalau kita terbiasa membaca Al-Quran, gampang, lapas-lapasnya gampang. Tapi kalau antum gak pernah baca Al-Quran, ya Allah, huruf-hurufnya itu jadi begitu berlibat mengucapnya. Itu. Nah ini, makanya dikatakan rutubatul lisan itu, lisan kita ini gampang Allah mudahkan, membacanya ringan diucapkan di lidah kita. Nah ini zikir. Nah. Lalu di antara yang luar biasa ikhwatal iman, bahwa zikir ini, orang yang rajin berzikir kepada Allah, salah satu orang yang doanya makbul. Ya. Jadi kalau kita rajin zikir kepada Allah, makanya kenapa kok kalau berdoa kok doa saya nggak dijabah, terasa lama, bisa jadi kita bukan termasuk golongan orang yang zikir kepada Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Thalathatun la yuraddullahu du'aahum." Ada 3 golongan yang Allah tidak tolak doanya. Dzakirullah katsira. Yang pertama itu adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah, wa da'watul madlum, doa orang yang terzalimi, wal imamul muqsit, yaitu imam yang adil. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, disahkan Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis sahihah.
Lalu di antara keistimewaan orang yang zikir kepada Allah, al-muktiruna min dzikrillah humus sabiquna yaumil qiyamah. Orang yang banyak berzikir kepada Allah termasuk golongan yang awal-awal masuk surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tariqi Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah lewat atau berjalan di salah satu jalan di kota Makkah. Famarra ala jabalin yuqalu lahu Jumdan. Kemudian beliau melewati sebuah gunung yang disebut dengan Jumdan. Faqal, kemudian beliau bersabda, siru hadzal Jumdan. Itu, lewatilah gunung Jumdan ini. Lalu Nabi bersabda, sabaqal mufarridun, al-mufarridun telah mendahului kita. Qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah? Siapakah al-mufarridun itu wahai Rasulullah? Qala adz-dzakirun Allah katsiran wa adz-dzakirat. Yaitu laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Nah. Jadi ini laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Bahkan kalau kita belajar di bab zikir nafibillah, zikir ini adalah di antara ibadah pengganti sedekah bagi orang yang pelit, pengganti salat malam bagi kita yang kesulitan salat malam, bahkan lebih baik dibanding berimpak emas walaupun sebesar gunung. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halahu lail ayyukabidahu. Barang siapa yang malamnya terasa berat, dia hidupkan, lalui dengan ibadah. Au bakhila bil mal an yunfiqahu, pelit menyimpakkan hartanya. Au jabuna 'anil adu an yuqatilahu, pengecut bertemu dengan musuh. Fal yuktir min subhanallah wa bihamdi, maka banyak-banyaklah dia membaca subhanallah wa bihamdi. Kenapa? Fa innahu ahabbu ilallah min jabali dzabin yunfiquhu fi sabilillah. Karena lebih Allah cintai dibandingkan gunung emas yang dia infakkan di jalan Allah. Gunung emas, Pak. Pernah lihat gunung emas, Pak? Punya emas saja belum tentu, gitu kan? Ini apalagi lihat harga emas sekarang. Berapa sekarang segram emasnya? Berapa? Masya Allah. Makanya itu kadang-kadang salah satu pelajaran penting kita dapetin jamaah sekalian. Nabi udah bilang kepada kita memang, tidaklah setiap pemimpin itu diganti, melainkan pemimpin berikutnya belum tentu lebih baik dari sebelumnya. Ya. Lihat aja jemaah sekalian, jamaah-jamaah ini terutama lansia yang lahir tahun 60-70, yang tahu banget kondisi kehidupan Indonesia tahun 15-20 tahun sebelumnya. Coba lihat itu. Dari sisi harganya, itu jamaah dulu berapa harga biaya untuk haji? Yang haji tahun 70-an, 60. Berapa biaya haji, Pak? Berapa, Pak? 7 juta. Sekarang berapa? Itu kan. 7 juta. Emas dulu berapa segram, Pak? Berapa, Pak? Sudah coba. 200.000 kan? Subhanallah, Pak. Itu. Dari 200.000, Pak. Itu. Lihat beras, bensin dulu berapa, Pak? Ini. Berapa, Pak? 2.000 ya? Itu bensin. Itu di masa makanya tuh presiden kita di awal tuh. Makanya bersyukurlah, Pak. Kita yang ngerasain hidup di 2 generasi itu, Pak. Itu ketemu beberapa jumlah presiden yang pokoknya yang paling dirasakan paling banyak berkah dan kemudahan itu di zaman Pak Harto. Akui atau tidak? Akui atau tidak? Itu bensin murah. Ya, orang haji juga gampang. Pekerjaan banyak. Makan minum, Pak. Ini di Jakarta dari tahun 2000, Pak. Nih rasain banget itu beli nasi uduk itu 1.500, Pak. Ya, 3.000 itu udah enak, itu udah pakai telur, udah pakai ayam. 3.000 itu pakai ayam. Kami dulu kampus IPA dulu di Salemba, Pak. Itu kalau namanya kita mahasiswa, kalau udah bawa tas, pokoknya gemblokin aja tas. Itu namanya naik angkot, rata-rata bayarnya berapa, Pak? Iya,
Itu. Anda bayar itu masih dapat 500 perak Pak gitu kan. 500 perak bayar Pak. Itu. Pokoknya mahasiswa tuh. Itu. Subhanallah, makanya disinilah kita perlu lebih banyak bersyukur Pak. Itu dengan alasan berbagai ini reformasi atau apa yang terjadi, lebih berat lagi kehidupan. Itu maka di sini penting untuk kita bersyukur. Ya. Dan kita perlu untuk makanya disinilah pentingnya untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara akidahnya itu adalah mendoakan pemimpin. Makanya yang membedakan Ahlus Sunnah dengan wal Jamaah dengan Khawarij atau Khawarij itu adalah mendoakan pemimpin. Makanya Imam Ahmad di antaranya Sufyan Ats-Tsauri lainnya berkata, andai aku memiliki doa yang paling makbul, aku akan doakan pemimpin. Ya. Karena kenapa kok ada pemimpin? Karena masalahnya itu lebih besar. Jadi salah satunya itu dengan hanya satu orang itu kehidupan rakyat itu begitu luar biasa. Ya. Makanya kalau Anda lihat di Saudi, Mekah, Madinah itu rata-rata sering mendoakan pemimpin. Apapun terjadi namanya mereka orang berkuasa itu sering terjadi kesalahan itu wajar Pak. Itu. Tetapi apa berkahnya kepada umat begitu besar. Ya. Nah maka disinilah bagian dari doa kita doakan Pak. Ya untuk pemimpin kita semoga Allah kasih mereka hidayah dan dikelilingi dengan orang-orang baik karena sebagaimanapun pemimpin itu di sekitarnya itu yang sering membuat masalah. Ya. Nah ini ya. Nah jamaah sekalian, lalu di antara apa? Di antara keutamaan kita berzikir kepada Allah itu bahwa zikir itu Nabi sabdakan kepada kita mathalul hayy wal mayyit. Ya, seperti orang yang tidak berzikir kepada Allah itu ibarat orang itu mati. Ya. Ibarat orang itu mati. Karena bagi kita seorang muslim, zikir itu adalah yang akan menghidupkan hati kita. Makanya kalau orang jauh dari zikir kepada Allah, dia sering lalai, ini yang menyebabkan kelak Allah melupakan kita juga. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nasallah fanasiyahum." Ketika mereka melupakan Allah, Allah pun melupakan mereka. Ya. Jadi makanya kalau kita kepingin selalu diingat oleh Allah, maka diantaranya itu adalah kita diperintahkan dan dianjurkan untuk banyak berzikir kepada Allah. Ya. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah sampai membuat ada kurang lebih sekitar 52 keutamaan zikir. Dan ketika kita berzikir kepada Allah ini kita mendapatkan manfaat baik kita selama hidup di dunia maupun di akhirat, Pak. Apalagi di akhirat. Kalau kita hidup di dunia, di antara ayat yang paling jamaah dengar adalah zikir itu bikin hati tenang, Mas sekalian. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Sesungguhnya ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah itu hati menjadi tentram. Contoh aja Mas sekalian, contoh jamaah masuk ke tempat yang baru, yang angker. Kalau kita masuk ke tempat yang baru yang dikatakan angker, enggak boleh kita berkata masuk mbah misi numpang lewat. Kenapa dia ucapin gitu? Karena ini dia pelindung kepada penghuni tempat-tempat tersebut, jin lainnya. Dan ini termasuk perbuatan syirik. Kita itu kalau masuk ke suatu tempat yang baru, Nabi ajarkan kepada kita, man nazala manzilan, siapa saja yang mampir di suatu tempat yang baru kemudian membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau dia baca doa ini kata Nabi, maka dia akan dijaga dari segala macam bentuk gangguan dari tempat tersebut sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Ini doa perlindungan kita ya pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menguasai makhluknya, maka dialah juga yang dengannya kepada dialah kita berlindung. Dan ingat juga ketika kita contoh salah satu di antara manfaat kita banyak berdoa. Kalau Allah takdirkan kita bertemu dengan saudara kita, teman kita yang Allah takdirkan maaf pincang, lalu buta, buntung atau dia cacat, apapun cacatnya. Lalu jamaah baca doa ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faji'ahu sayyibu bala." Siapa yang tiba-tiba bertemu dengan orang yang tertimpa musibah, kemudian dia membaca doanya, Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kalau kita baca doa ini kata Nabi, ufiya min dzalikal bala kainan man kana ma'asha. Allah akan selamatkan dia dari musibah jenis kapanpun, dimanapun dia berada selama dia masih hidup. Nah, biasanya kalau kita membaca doa ini. Nah, makanya ini diantara doa-doa perlindungan. Makanya kalau kita baca di bab doa perlindungan, ada kurang lebih Nabi itu berlindung dari 72 perkara.
Ini di antara doa dan zikir Nabi. Makanya doa itu juga zikir secara khusus diperintahkan, doa juga secara khusus diperintahkan. Di antara doa mungkin yang jarang jamaah minta baca apa? Yaitu kita berlindung agar jangan sampai disampaikan usia kepada usia tua lanjut. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak, "Wa a'udzubika an arudda ila adzalil umr." Ya Allah, aku berlindung kepadamu disampaikan kepada usia lanjut. Usia lanjut ini apa? Usia di mana titik kita itu sudah tidak mampu melakukan banyak hal, Pak. Yang anak kita itu belum tentu sabar merawat kita. Ini kemarin, Pak, ada jamaah yang cerita, Ustaz bisa bantu bimbing arahan enggak? Minta konsultasi. Anda balik nanya, emang mau konsultasi apa, Mbak? Gitu kan. Masalahnya agak lumayan berat. Masalahnya apa? Ternyata apa? Beliau itu punya orang tua. Usianya ibunya, usianya 85 tahun. Yang uniknya di sini apa? Ya Allah, di usia 85 tahun ini bawel, cerewet, gampang marah. Salah satunya apa? Salah satunya Ustaz, itu orang tua anak. Kalau uang itu di rekeningnya kurang dari 5 juta, cerewet minta ditransfer anak-anaknya. Coba, 5 juta. Ngapain udah sejuta itu, Pak? Harus ada banyak uang. Gitu. Usia tua 85 di rumah kurang dari 5 juta, uangnya bawel minta ditransferin anak-anak. Subhanallah, Pak. Itu. Makanya sampai nulis ini, ternyata ujian kita beda-beda, Pak, gitu kan. Iya, punya orang tua. Gitu. Anak sampai anak juga ada satu jamaah itu, ya Allah, ini terutama nih, agar Bapak juga nanti ngerti kalau jadi mantu terutama nih. Ibunya itu, kalau anaknya mampu, Pak, setiap apapun yang diberikan untuk istrinya, ibunya pengen dibeliin. Sampai kadang lihat mobilnya itu udah agak kurang bagus untuk ngantar anak, akhirnya suaminya itu beliinlah mobil untuk istrinya. Ditahu sama orang tuanya minta dibeliin mobil. Kata mantunya apa? Padahal mobilnya itu masih bagus, Ustaz. Dan ada pernah ketemu sama ibunya. Dan kerjaannya apa? Karena tidak belajar agama, setiap hari kerjaannya ngelayap dan kumpul-kumpul joget-joget sama teman-temannya, Pak. Itu belum tentu sabar, Pak, ngadepin kondisi seperti ini. Dan anak pernah kumpul pernah diundang sama salah satu jamaah. Ya, dia itu punya 6 adik. Saudaranya 6. Semuanya cowok, Pak. Semuanya cowok. Qadarullah, Allah takdirkan anaknya itu semuanya sukses, kecuali yang masih kerja, yang masih kuliah. Ada yang jadi manajer, ada yang jadi direktur, ada yang punya usaha. Itu di usia tuanya, Pak. Ibunya itu kalau lihat rumah sakit, pengen masuk rumah sakit, Pak. Saya tiap lihat rumah sakit, pokoknya kalau diajak jalan-jalan muter, lihat rumah sakit, pengen masuk rumah sakit. Sampai datang ke rumah sakit itu, dokter bilang, "Bu, ibu itu enggak sakit. Udah biarin aja dokter, saya di rumah sakit." Gitu kan. Kenapa? Karena di rumah sakit baru anaknya mau kunjungin. Iya. Itu. Anaknya itu kalau udah tahu orang tuanya di rumah sakit, udah masuk rumah sakit, anak udah siap semua transfer biayanya, Pak. Itu. Akhirnya waktu itu ada diundang semuanya itu. Ada ceramain satu-satu anaknya temen kumpulin. Semuanya cowok, Pak. Ada ceramain satu persatu. Anaknya datang gimana berbakti sama orang tua. Lalu saya datang ke atas. Yuk, udah puas diceramain 1 jam. Kita naik ke ibu. Naiklah ke ibu. Ibu terbaring, Pak. Gitu. Lalu kelilingin sama anaknya, saya nanya ke ibu. "Bu, ini kan mampu. Ini kan anak-anak udah kumpul semua nih. Coba deh ibu ungkapin. Apa sebenarnya ibu ingin untuk anak-anak itu?" Jawabnya apa, Pak? "Ustaz," gitu, "saya ngerti mereka itu semua sibuk udah berkeluarga. Kecuali satu yang berkeluarga dan masih kuliah. Tapi apa kata? Tapi tolong dong ada waktu jenguk ibu." Itu doang mintanya. Makanya yang kayak kalau kita punya orang tua itu jangan pelit jenguk orang tua kita, ya. Gitu. Lalu beberapa waktu berikutnya ada kabar udah meninggal dunia juga. Nah ini, Pak. Nah di sini, Pak, kalau Bapak Ibu tidak isi hari-hari dengan zikir, aduh repot, Pak. Makanya kami selalu ingetin tuh, Pak. Di lansia itu 1, pilih seperti apa akan meninggal dunia. Yang kedua, pilih buat jadwal umur saya di sisa usia ini saya gunakan untuk apa. Perlu Bapak buat jadwal tuh. Pagi kemana, siangnya kemana, sorenya kemana, malam kemana.
Jangan cuma bengong aja di rumah, apalagi ngabisin umur depan TV, nanti meninggalnya lagi pencet remote, Pak. Kalau namanya usia, keluar, Pak, gerak. Itu. Mau jalan kemana ke, yang penting jalan aja, Pak. Itu. Gerakin badan. Bapak nggak gerak badan, ya Allah, kaku cepat mati, Pak. Itu udah stroke, badan nggak gerak. Tahu kita di usia ini kalau kita nggak gerak. Lutut sakit ini bukan karena usia aja. Ingat, usia tua itu pasti, Pak. Tetapi sehat segar itu pilihan, Pak. Mau bukti, Pak? Saya buktiin ke Bapak. Kulit Bapak sekarang, maaf, kita rata-rata kalau udah usia pasti kulit kita gelap, benar kan? Tolong ketemu saya 3 bulan, kulit Bapak cerah. Lutut Bapak sehat, fit. Itu, apalagi peredaran darah. Gitu. Masalah kita kebanyakan di peredaran darah. Makanya kami banyak nangani lansia, Pak. Lututnya, dengkulnya sakit. Itu belum lagi udah pikun, Bapak udah mulai kurang-kurang otak, mikir dikit-dikit udah lupa, itu lupa gitu kan. Itu semua bisa diterapi, Pak. Serius. Bersihin pembuluh Bapak yang gampang pikun, apalagi maaf yang udah pernah kena stroke, lalu mulai udah banyak lupa ingatan, bisa dikembaliin ingatan kita. Itu, kulit kita ini juga bisa dibersihin. Itu lutut kita ini 80-70%-nya adalah isinya kolagen. Makanya kenapa kita di usia tua itu banyak kan sakit. Itu. Ya. Itu semua bisa ditanganin. Makanya pertama, jangan malas gerak. Itu. Lebih baik tetap aktif bergerak. Makanya kalau orang itu pensiun, dia tetap punya aktivitas maupun ngewarung, jauh lebih sehat dibanding yang pensiun bingung ngapain. Di rumah bengong, ngelihat ini bengong, orang kerja dia bengong aja. Ya rata-rata Bapak fisik jadi kaku, nggak pernah gerak. Udah salah itu apa? Udah kena stroke, lalu kena jantung, belum lagi kena yang lainnya, cepat mati. Itu yang menyebabkan, Bro. Bapak-bapak kalau ada bapak-bapak kalau istrinya meninggal dunia biasanya ikut mati, benar gak, Pak? Kebanyakan ikut mati. Berbeda dengan wanita. Ibu-ibu itu walaupun suami meninggal dunia, lihat dia aja, kalau suaminya meninggal dunia maka ibu-ibu itu akan terjadi 2, Pak. 1, dia akan lebih awet muda, yang kedua usianya lebih panjang. Kok bisa, Ustaz? Iya, bebas dari beban suami. Kita di usia tua itu belum tentu anak kita kuat, Pak. Makanya Bapak berdoa tuh, jangan sampai dilanjutkan kepada usia tua yang kita itu nggak kuat anak kita menjaga kita. Belum tentu kita dapat mantu yang sabar. Mantu-mantu sekarang itu banyak kan yang songong, Pak. Gitu kan. Nggak ngerti cara berbakti sama orang tua, gitu kan. Makanya disinilah pentingnya Bapak sering-sering angkat tangan. Wa'udzubika an arudda ila adzalil urban. Ya Allah, aku berlindung kepadamu disampaikan kepada usia lanjut yang belum tentu sekali lagi anak kita sabar. Dan anak udah banyak mendapatkan, Pak. Udah orang tua itu, Masya Allah kondisinya. Itu makanya dari sini sekarang jamaah berdoa, lakukan aktivitas, pilih aktivitas apa yang saya rutin lakukan di usia tua. Entah itu pagi itu jalan-jalan, kumpul sama teman-teman yang pada lansia. Lalu jam berapa saya ikut nuntut ilmu. Hari ini sholat duha berapa banyak saya lakukan, berapa banyak saya akan menit menunggu sholat. Biasakan lakukan aktivitas ini. 15, 20, 30 bahkan 1 jam sebelum adzan saya sudah berada di tempat sholat. Saya mandi, udah siap ke masjid, datang ke masjid lebih awal. Jangan udah tua, telat ke masjid, nggak mau ke masjid, mau ngapain lagi? Makanya seperti apa kita akan meninggal dunia, sangat tergantung dari kebiasaan kita. Dan di antara ciri terbesar Allah akan wafatkan kita husnul khotimah adalah Allah kasih kita hidayah beramal soleh di usia tua. Ingat, masjid ini adalah rumah Allah. Dan kita tahu rumah Allah ini di dunia namanya masjid. Dan rumah Allah di akhirat itu adalah sorga. Kalau Allah mudahkan kita masuk ke rumahnya di dunia, yaitu masjid, itu tanda nyata Bapak akan dimudahkan masuk rumahnya kelak di akhirat, yaitu sorganya. Itu. Memang berat jemaah sekalian kalau dari muda kita nggak pernah ke masjid. Apalagi tahu-tahu udah pensiun, mau ke masjid malu, mau baca Al-Quran nggak bisa. Di pesantren lansia udah banyak kami temukan, Pak. Udah mau mati, Pak, baca Al-Quran gak bisa. Usia 60-an itu belajar Iqra aja gak bisa, Pak. Ngapain aja selama hidup? Jangan malu belajar, Pak. Mending udah, yang penting belajar. Ya, mending belajar kita bertahap. Mending kita jangan mengatakan gak bisa.
Ya, memang ya wajar kalau di usia tua itu mulut kaku, sulit, ya wajar. Itu karena kita dulu lalaikan perintah Allah. Maka dari sekarang pilih teman-teman Pak. Lakukan. Pilih apa, ngapain saya di sisa usia. Daripada kita bengong, duduk nggak jelas, mending Bapak bengong duduk di majelis taklim. Duduk di majelis taklim itu ngerti nggak ngerti pada apa dapat pahala Pak. Udah nyender selonjor aja asik-asik, udah duduk aja di majelis taklim. Ngerti nggak ngerti yang disampaikan, pokoknya kita dapat pahala aja begitu kan. Di majelis taklim dibanding bengong di rumah, makanya perbanyak duduk di masjid, perbanyak duduk menunggu salat dan perbanyak duduk kita di majelis taklim. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Nanti kita akan singgung sekali lagi mana-mana di antara poin-poin zikir yang paling banyak Nabi baca. Semoga ini menjadikan pengingat jamaah dan bisa melakukan dimanapun. Tetapi pada intinya kalau jamaah bingung memilih zikir, coba perbanyaklah pertama baca zikir la ilaha illallah. Agar Allah telah mudahkan kita mengucapkan kalimat ini di detik-detik sakaratul maut. Rajin-rajin kemanapun berada, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini zikir yang paling gampang kita bisa baca. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyain? Silakan. Enggak ada? Udah. Kita cukupkan dulu sampai sini ya. Baik jemaah sekalian. Ini bisa disampaikan, mohon maaf jika ada kurangan. Usikum Allah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.